Selamat datang kembali teman-teman di channel kita, channel Sobat Katelos Saham, channel tempat berkumpulnya teman-teman yang suka katelos. Ya, untuk kali ini kita diberi kesempatan menganalisa IPO Fore ya, Fore Kopi Indonesia, PT Fore Kopi Indonesia Tbk, yang dikenal sebagai Fore Coffee, telah mengumumkan rencana IPO di Bursa Efek Indonesia dengan menawarkan 1,88 miliar saham yang mewakili 21% dari total modal disetor dan ditempatkan penuh. Oke. Rentang harganya 160 sampai 202 ya, dengan target penggalangan dana 379,8 miliar. Ya, seperti itu. Kalau dari penawaran sahamnya 21% itu cukup oke ya. Yang nggak oke itu ketika udah di atas 30%, nah itu udah nggak oke. Kalau dari saham yang ditawarkan itu 21% ya oke-oke aja lah, bagus. Rentang harganya 160 sampai 202. Nah, kalau rentang harga yang kayak gini saya agak kurang seneng ya. Paling enak itu rentang harganya di 100, itu paling enak, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke. Rencana penggunaan IPO. Rencana penggunaan IPO Fore 76% akan dialokasikan untuk ekspansi jaringan outlet di Indonesia. Wih, mantap ini. Dananya 76% untuk ekspansi. Wih, cakep dong. Dengan rencana membuka sekitar 140 outlet baru dalam 2 tahun ke depan. Wih, 2 tahun ke depan akan ada 140 outlet Coffee Fore. Luar biasa ya. 140 outlet di Indonesia. Menurut kalian banyak atau sedikit ya? Komentar aja lah ya. Di kolom komentar jangan lupa. Terus 18% akan digunakan untuk membuka outlet donat baru melalui anak perusahaannya. Widih, ekspansi lagi. 6% akan dialokasikan untuk modal kerja. Jadi ini logikanya gini ya. Jadi si Fore ini dia memang udah nggak punya modal, tapi pingin berusaha meningkatkan usahanya, pingin ekspansi tapi nggak punya modal. Akhirnya dia menjual sahamnya, mendaftarkan usahanya ke Bursa Efek Indonesia. Ya ini bagus lah ya. Daripada bangkrut, lebih baik didaftarkan ke bursa, jual sahamnya. Tapi cakep lah ya. Cuma yang disayangkan ini bisnis dia kopi. Dia bisnis kopi, jualan kopi ya kan. Nambahin 140 outlet. Sekarang gini, memang pasarnya kopi itu ya nggak terlalu luar biasa ya. Sekarang kalau mau ditanya Starbucks dengan Coffee Fore, kalian coba jawab di kolom komentar, lebih milih Starbucks atau Fore Coffee? Om, saya memilih kapal api. Itu pasarnya bukan kalian berarti kalau milih kapal api ya. Ya, kalau saya jujur aja di antara dua itu nggak ada yang kepilih memang. Saya lebih suka Arabica yang langsung dari kebunnya. Itu saya sering beli kopinya di Banjarnegara. Di Banjarnegara itu yang jualan biji kopi Arabica dan langsung dimasak, disangrai di sana, itu lebih enak. Saya jujur aja baru tahu ada jualan Fore Coffee. Baru tahu, jujur aja. Yo. Mungkin bangsa pasarnya bukan saya ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini secara bisnis B aja sih menurutku, secara bisnis ya. Dan penggunaan IPO-nya ini bagus sebenarnya, bagus. Nggak akan saya jelek-jelekan karena ini jujur aja bagus secara penggunaan IPO gitu. Oke. Underwriter yang akan mengawal itu ada dua, ada CC206 dan HP Henan Putih Rai is the best underwriter ya. HP. Kalian bisa melihat di sini CC track recordnya yang terakhir itu ada Yupi ya, kalian bisa tahu sendiri lah ya Yupi gimana, kinerja CC gimana.
Tapi yang jelas CC itu bukan bandar jahat sebenarnya ya, bukan supir jahat. Soalnya apa, dia di NCKL, di Aman, di Sinema juga dia baik loh, nggak jahat. Cuma di MDIY aja memang si CC ini terkenal jahat. Sebenarnya bukan CC-nya yang jahat ya. Kalau kita mau menilai itu, teman-teman bisa melihat MDIY kayak gimana. MDIY dalemannya MDIY maksudnya. Kalian udah ngecek belum? Jadi jangan selalu menyalahkan si CC. CC ini di UP kemarin pun masih cakep-cakep aja dia. Closing pun bisa netral gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu menjelekkan CC ya. Dan kali ini dikawal oleh HP juga. Nah, ini HP the best underwriter yang selalu membuat 6 kali arah suatu emiten. Ada Ratu, Das, dan juga Cuan. Ini luar biasa untuk Henan Putih Rai. Namun sejauh ini perusahaan yang dikawal oleh HP itu kan perusahaan-perusahaan konglo, perusahaan yang luar biasa ya, perusahaan yang bagus-bagus lah. Maksudnya bagus itu ownernya yang bagus gitu, jangan salah paham dulu ya. Nah, kali ini For Coffee disupirin oleh HP. Saya juga penasaran bagaimana kinerja HP ketika menyupirin saham-saham yang B aja gitu. Penasaran? Oke, untuk underwriter kesimpulannya cakep, dua-duanya boleh dicoba. Nah, kita lanjut di valuasi perusahaan. Oke, teman-teman, di sini cukup menarik ya. Pembahasan valuasi perusahaan rentang harga 160 sampai 202. Secara PER dia 24 sampai 30 kali, secara PBV 2,7 sampai 3,0 kali. Ini kalau kita menilai valuasi perusahaan Fore agak mahal. Sedikit mercy ini ya. Ini mah saham apa? Saham Bajai, harga mercy. Ini valuasinya mahal, PER-nya mahal, PBV-nya mahal. PBV yang sehat itu tidak lebih dari 2 kali. PER yang sehat itu tidak lebih dari 10 kali atau 15 kali. Nah, ini waduh, sudah sangat-sangat melebihi. Jadi sesuai dengan rumus valuasiku itu mahal ya. IPO Fore valuasinya sedikit mahal. Oke, kita tiba di kesimpulan. Kesimpulan IPO Fore potensinya dia ada potensi ARA atau close hijau. Kenapa Om berpotensi ARA? Karena dia supirnya HP. Jadi dia punya potensi ARA. Dia nggak punya potensi closing merah karena HP bagus, CC-nya juga bagus. Jadi kalau nggak ARA minimal closing hijau. Itu untuk Fore. Walaupun kesimpulan lain ini secara bisnis dia B aja. Walaupun B aja secara bisnis, nggak menarik-menarik amat sih. Bisnis kopi ya kan, sama donat. Ya, bisnis kopi sama donat ya B aja lah. Itu kopi sama donat yang hitungannya dia itu makanan dan minuman sampingan. Kemarin aja IPO baik yang jelas-jelas itu bisnis makanan pokok ya kan, ayam nelongso kan, makanan ayam, nasi rames, nasi kotak pun tetap ambrol-ambrol juga gitu. Itu secara bisnis yang menurutku lebih pokok, lebih bagus, tapi ambrol lah. Ini B aja ya, nggak tahu juga gitu. Tapi underwriternya cakep ya. Secara underwriter yang mengawal ada HP dan CC, menarik, itu bagus, boleh kalian cobain ya. Karena ini dua supir yang bisa dikatakan baik-baik saja, tidak jahat. Oke. Valuasi perusahaan ini sedikit over ya, atau kata lainnya mahal. Ya, memang seperti itu adanya. IPO Fore valuasinya mahal. Nah, penggunaan dana IPO ini saya suka. Karena apa? Lebih banyak untuk ekspansi. Penggunaan dana IPO-nya benar-benar saya salut. Rata-rata untuk ekspansi.
sedikit untuk modal kerja, itu pun paling ya, kalau sisa modal kerja pun bisa jadi untuk ekspansi juga nanti ke depannya. Jadi secara penggunaan dana IPO ini sangat-sangat bagus dan saya suka. Itu ya. Kesimpulan yang terakhir, saya ikut karena penasaran dengan HP ketika mengawal perusahaan yang agak kurang. Ya ini perusahaannya memang agak kurang karena B aja, valuasinya pun agak bobrok. Tapi karena saya penasaran dengan si HP ketika dia mengawal perusahaan yang agak kurang gimana gitu. Oke, siap mencoba IPO Fore, gaskeun aja. Kita sudah analisa, semoga lancar ya, semoga arah 1-2 kali lah. Targetku untuk Fore arah 3 kali, karena di HP nggak harus mencari 6 kali arah, minimal 2 kali, maksimal 3 kali untuk Fore. Seperti itu saja teman-teman untuk analisa IPO Fore. Silahkan yang mau memesan, jangan terlalu berharap banyak oleh IPO.